Bab 205. Keluarga Song yang dimiliki Warnia adalah keluarga teratas di Aurous Hill. Namun, keluarga Song masih ribuan mil jauhnya dari keluarga Wei dari East Cliff. Namun Warnia masih belum mengetahui identitas asli Charlie, jadi di matanya Charlie hanyalah seorang pemuda yang memiliki beberapa penelitian tentang barang antik dan kemudian mencoba-coba metafisika. Terakhir kali Charlie menghantam guntur sampai mati di Aurous Hill, itu benar-benar membuat takut banyak orang dan dianggap sebagai ahli metafisika oleh banyak orang. Namun, Charlie sengaja memberi Warnia indikasi bahwa itu hanya kebetulan. Lagi pula, bagaimana orang biasa bisa memesan guntur langit? Akhirnya, Warnia juga bingung, mengira Charlie mungkin memang lebih beruntung. Sejak itu, Warnia menghilang dari dunia Charlie. Charlie mengira dia hilang, tapi dia tidak menyangka akan mendapat masalah. Jadi, dia bertanya kepada Orvel, ada apa? Ada apa dengan Nona Song? Orvel berkata, Miss Song baru-baru ini melakukan Tai Sui. Mungkin ada yang salah dengan keberuntungan Feng Shui, dan dia benar-benar tidak beruntung. Setelah itu, Orvel berkata lagi, saya menemukan banyak ahli Feng Shui di mana-mana, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah. Saya ingin meminta Anda untuk melihatnya, apakah Anda dapat memecahkan kesulitan misi? Charlie berkata dengan tenang, kamu bisa membicarakan masalah apa yang pertama kali dia hadapi, jadi sebaiknya aku membuat keputusan. Orvel buru-buru berkata, wanita itu terluka baru-baru ini. Dia mengalami beberapa kecelakaan mobil kecil. Kemudian kakinya terkilir saat menuruni tangga, punggung tangannya terbakar saat minum kopi, dan digigit anjingnya sendiri kemarin. Satu suap, tidak hanya itu, tetapi beberapa kerjasama penting dari grup keluarga Song juga memiliki masalah besar dan berdampak besar pada pendapatan. Setelah itu, Orvel berkata lagi, hal yang paling menyedihkan bagi anak tertua adalah bahwa dia entah bagaimana kehilangan salah satu kalung berlian paling berharga yang dia pakai selama lebih dari 10 tahun. Itu adalah peninggalan ibunya sebelum kematiannya. Wanita muda itu menangis selama beberapa hari tentang ini. Charlie terkekeh 2 kali, dan berkata, sepertinya Nona Song benar-benar mengalami kesialan akhir-akhir ini. Jangan beritahu aku. Orvel memandang Charlie dan berkata dengan serius, Emer Charlie, Anda adalah master metafisika. Saya yakin Anda harus memiliki solusi untuk masalah ini? Charlie bertanya balik, Emer Orvel, kenapa kamu begitu peduli pada Nona Song? Apa hubungan Anda dengan keluarga Song? Tuan Orvel buru-buru berkata, saya beritahu Anda Tuan Charlie, kakek Nona Song adalah dermawan saya. Saya bisa berdiri di Aurous Hill saat itu semua berkat dukungan kakek Nona Song. Saya awalnya ingin membalasnya. Saya selalu membantu keluarga Song memecahkan beberapa hal yang tidak nyaman agar mereka bisa maju. Setelah itu, Tuan Orvel berkata lagi, terus terang, saya hanya ingin membalas budi. Keluarga Song adalah dermawan saya. Charlie mengangguk dan berkata, Anda juga tulus, dan Miss Song dan saya memiliki beberapa persahabatan, jadi datang dan jemput saya dari rumah saya besok. Ayo pergi dan lihat. Baik. Orvel berkata dengan bersemangat, terima kasih, Tuan Charlie. Saya bersyukur. Keesokan paginya, Orvel menelepon Charlie. Bab 206. Ketika Charlie turun, Orvel sedang duduk di dalam mobil dan memanggilnya, berkata, Emer Charlie, masuk ke mobil. Charlie mengangguk dan berjalan cepat untuk masuk ke mobil. Orvel buru-buru menyalakan mobil dan melaju ke pinggiran kota. Dalam perjalanan, Orvel berkata dengan cemas, saya mendengar bahwa seorang ahli Feng Shui dari Hong Kong akan segera hadir. Tuan Charlie, Anda tidak boleh membiarkan dia mencuri perhatian Anda. Saat dia berkata, dia menambahkan, Nona Song adalah putri tertua dari keluarga Song dan akan segera mengambil alih seluruh urusan keluarga. Jika kita bisa melakukan ini dengan indah, Anda dan saya akan mendapat manfaat yang tak terbatas. Charlie tersenyum dan berkata, Emer Orvel, kamu tidak baik. Kamu kemarin mengatakan bahwa itu untuk membalas kebaikanmu, tapi sekarang kamu menunjukkan buntut rubah, jadi kamu ingin mentraktir Nona Song untuk ini. Tuan Orvel berkata dengan memalukan, membalas kebaikan adalah salah satu aspek, dan semakin dekat satu sama lain juga merupakan salah satu aspek. Saya tahu bahwa Tuan Charlie memiliki kekuatan yang besar, tetapi jujur saja, tidak buruk untuk bisa lebih dekat dengan Nona Song. Nona Song masih muda dan menarik. Cantik dan dengan latar belakang keluarga yang kuat.
Jika Anda menjadi teman dan bergabung di masa depan, itu akan menjadi hal yang baik untuk Anda, bukan begitu? Charlie tersenyum sedikit dan berkata ringan, jika ahli Feng Shui dari Hong Kong benar-benar baik, maka aku tidak bisa menahannya. Orville menghela napas dan berkata, ayo pergi dan lihat dulu. Anda adalah master metafisika dengan kemampuan nyata. Kemudian Anda dapat melihat apakah Anda dapat menemukan peluang yang cocok. Mari kita ambil bisnis dari pria Hong Kong itu. Charlie tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga mempertimbangkan masalah ini di dalam hatinya. Jika Tuan Lai dari Hong Kong benar-benar keturunan dari keluarga Lai, dia mungkin memiliki beberapa kuas. Dia mungkin juga melihat apa yang dilakukan keluarga Lai, dan mungkin pencerahan apa yang mungkin dimilikinya untuk pemahaman berikutnya tentang 9 rahasia surgawi yang mendalam. Villa Misong berada di kawasan villa paling mewah di pinggiran kota. Orville mengantarkan Charlie sepanjang jalan dan berhenti di depan sebuah villa super mewah. Saat ini, seorang pria dengan penampilan pembantu rumah tangga keluar. Orville buru-buru menjulurkan kepalanya dan berkata, Boyu, apakah wanita tertua di rumah? Pengurus rumah itu mengangguk dengan acuh tak acuh, dan berkata, Tuan. Orville, apa yang membawamu ke sini? Orville buru-buru berkata sambil tersenyum, Boyu, saya telah mengundang seorang master untuk datang, dan saya ingin dia membantu wanita muda itu, dia adalah master metafisika sejati. Kepala pelayan itu melirik Charlie, yang berada di co-driver. Dia tidak menanggapi pemuda itu dengan serius, dan berkata dengan dingin, Tuan. Orville, Tuan Lai dari Hong Kong telah datang dan menunjukkan Feng Shui pada nyonya tua. Tidak nyaman mengganggunya. Jika tidak ada yang salah, Anda bisa kembali. Orville dengan cepat berkata, Boyu, Tuan Charlie ada di sini, mengapa tidak membiarkan Tuan Charlie mencobanya? Selain itu, Tuan Charlie dan Missy memiliki persahabatan. Paman Boyu bertanya kepadanya, banyak orang mengatakan bahwa mereka berteman dengan Missy, dan saya bisa mendengar kepompong. Selain itu, bisakah orang yang Anda undang memiliki kemampuan sebaik Tuan Lai dari Hong Kong? Tuan Lai adalah pencetus Feng Shui, Lai Bui. Dia menghabiskan banyak tenaga dan melakukan perjalanan jauh-jauh dari Hong Kong, jadi ikuti dan bergabunglah dalam kesenangan. Ayo pergi. Charlie sedikit terkejut ketika dia mendengar itu, bukan pada identitas Emer Lai, tapi pada pria besar yang menginjak seluruh jalan Aurous Hill. Akibatnya, bahkan ada pengurus rumah tangga di depan pintu Warnia. Dia tidak bisa memahaminya. Tidak hanya tidak bisa memahaminya, dia bahkan harus berlutut dan menjilat. Charlie tidak bisa membantu tetapi memfitnah, Orville ini, di depan Paman Boyu, benar-benar memohon tanpa alasan. Jika masalah ini menyebar, itu akan dibenci oleh orang-orang di seluruh kota.